Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jumpa lagi dengan Madia. Di video kali ini Madia akan menanggapi fenomena yang terjadi di dalam medsos ini, yaitu fenomena Agustan mualaf Agustan yang lagi cukup viral karena mualaf ini ternyata mampu untuk mengecoh, mampu untuk memprank terutama para apologet sebelah ini para oten-oten akan perbuatan mualaf ini yang menanggapin atau mereaksi dari aksi tanpa ragi yang menentang ajab Tuhan itu yang mana tanpa ragi yang asli sudah tidak bisa lagi tidak ada kabar lagi. Kalaupun ada yang sekarang itu adalah tanpa ragi yang palsu atau yang KW, karena tanpa ragi yang asli itu sudah tidak ada lagi pembuktiannya. Yang sekarang ini suara dan intonasi dari hasil yang ditampilkan oleh akun walaupun sama tetapi berbeda. Nah, jadi itu bisa diambil kesimpulannya bahwa tanpa ragi yang selama ini yang menentang ajab Tuhan, yang sering berdiskusi itu sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang digantikan oleh tanpa ragi palsu walaupun akunnya sama tetapi suara dan intonasi sudah berbeda oke. Tapi kita di sini tidak tanggapin masalah di sana dulu, tetapi fokus kepada Ko Agustan ini, yang mana setelah muncul beberapa tindakan yang disampaikan oleh Ko Agus ini mereaksi dari tanpa ragi, buntut-buntutnya para oten-oten ini termasuk akun-akun kebangsaan juga mereaksen dari perbuatan Ko Agus ini yang memantatin dalam tanda kutip Alkitab. Oke, padahal ternyata itu cuma prank dari Ko Agus. Karena ternyata videonya Ko Agus itu bukan orang yang bodoh yang tidak tahu dari segi macam-macam hukum. Ternyata video itu sudah direkam juga dengan layar rekaman yang satu HP, kemudian layar live juga satu HP, jadi satu jalur. Jadi dari awal sudah dikondisikan seperti itu Mari kita simak saja dulu beberapa akun yang dalam hal ini kena prank Mari kita simak akun-akun yang kena prank oleh Ko Agustan ini mualaf Ko Agustan. Ini akun-akun yang kena prank. Oke. Baik kalau saudara-saudara, sahabat-sahabat mau melihat akun-akun yang kena prank itu banyak sekali bertebaran, membuli, menggoreng, menghujat, mengutuk Ko Agustan Dalam hal ini seperti contoh yang banyak sekali videonya dibuat itu akun Injil Habaget itu Murtadin Effendi Usman, itu sampai berpuluh-puluh video itu dibuat framing menghujat Ko Agustan Nah, tadi kita sudah lihat dari Papel 88 juga kena prank kan, dari Roti Hidup, dari akun Luis Prasetyo juga itu kena prank dari JCD kena prank, belum dari akun-akun YouTube kebangsaan juga banyak sekali yang kena prank di situ. Nah, itu artinya mereka tidak menonton video yang lengkap videonya aslinya Karena kalau dia menonton video lengkap aslinya, maka tidak sampai kena prank seperti itu. Yang ujung-ujungnya malu sendiri kasihan gitu loh. Kasihan, malu sendiri. Dan ternyata mereka ini mau menang sepihak Karena apa? Karena yang membuat masalah awal itu aksi itu dilakukan oleh tanpa ragi.
Tanpa Ragi ini yang jahat sekali ya, jahat sekali menyerang Allah, ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala, menyerang Nabi Muhammad. Kemudian menentang ajab Tuhan itu. Nah, ternyata ajab Tuhan itu berlaku pada Tanpa Ragi. Dia sudah tidak ada lagi di YouTube ini ya, di live-live maupun di channel YouTube-nya itu sudah tidak ada lagi. Yang ada itu adalah yang KW, yang palsu. Nah, sekarang Ko Agustan ini berhasil ya ngeprank para apologet sebelah ini ya. Ujung-ujungnya tinggal bulian saja tanpa dasar ya. Nah, oleh karena itu sebelum ini dia tampilkan dulu hasil video lengkapnya dari yang di apa namanya yang sering digoreng-goreng. Padahal kalau dia menyimak video lengkapnya itu bisa Anda lihat ini yang seperti dia tampilkan saat ini ya, video lengkapnya dari Ko Agustan itu. Nah, di situ bisa kita lihat nanti pembuktiannya, tanggal kapan direkam segala macam itu sudah bisa dibuktikan nanti di pertanggungjawaban oleh Ko Agustan itu sendiri ya, videonya aja. Oke, kita langsung saja ya simak video aslinya yang ternyata para apologet ya pengikut Paulus ini ya, apologet pengikut ajaran Paulus ini ternyata kena prank oleh mualaf Agustan itu sendiri. Mari kita simak. Oke, baik sudah. Cek satu. Cek satu. Baik saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ustaz dan YBMPU Almu tadi. Ular tidak akan pernah menjadi ibadah. Baik saudara, ini tengah malam live streaming ya, tidak lumrah ya. Cuma ini mengisi ya, saya pilek dan nggak bisa tidur ya. Ditambah juga saya melihat video kaum tisu toilet ini, jadi tambah nggak bisa tidur ya. Baik ya, saya akan memberi satu judul Tanpa Ragi Hidup. Malam ini dia hanya ingin mempermalukan Islam ya. Tentunya ini saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh muncul ya. Saya jarang mengikuti, cuma saya pernah melihat
videonya HMC Gojul itu ada juga satu video yang statementnya saya setuju dengan ini. Cuma yang baru ini kok sedikit tidak linear gitu ya, tidak konsisten dengan pendapatnya yang pertama. Dia katakan asap itu kan macam-macam ya, tidak harus mati, kena penyakit keras dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini saya akan klik dulu sebentar ya. Kita lihat ini ya. Nah, ini punya AMC ya, mari bergabung. Ini judulnya di awalnya itu kalau nggak salah sebentar ya, tanpa Hai Nova, buka pintu. meninggal kalau nggak salah gitulah ya, kurang lebihnya itu aja. Saya buka ya. Saya bukanya. Mari bergabung. Nah ini ya, tanpa lagi meninggal ya. Saya kurang paham jauh ya, apakah nanti ada ini kan tesisnya, antitesisnya, apakah ini bahasa umpan balik atau seperti apa ya. Saya kurang paham dengan apa yang disampaikan Gojul. Cuma memang di tengahnya di sini mengatakan kalau dia memang masih hidup tunjukkan buktinya, bla 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 ya. Di lain videonya saya pernah melihat bahwa ini ya hanya provokasi. Nah ini saya setuju. Kalau saya melihat dari kacamata saya tanpa ragu ini sebetulnya hanya ingin memprovokasi ya. Saudara yang dirahmati oleh Allah, hanya ingin memprovokasi sekali lagi. Hanya ingin memprovokasi kepada umat Islam ya, bahwa intinya tuh begini lah ya, bahwa gue ini gak kena azab, Allah kamu tuh gak bisa apa-apa, Allah kamu tuh gak mampu apa-apa gitu. Seperti itu. Ini sebetulnya memang sangat berbahaya. Kalau saya bilang jangan mati dulu ya, dengar-dengar kan tanpa ragu kan orang Bandung. Kami dengan Harokah di Bandung, kami mencari dia. Memang koordinatnya masih belum ketemu sih ya. Memang perlu dikasih pelajaran. Ada banyak hal memang kalau kita mau ya, sebetulnya orang ini sudah kena delik gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu hanya merupakan provokasi supaya kita marah. Jadi tanpa lagi membuat ya hal-hal sifatnya itu menohok. Ada buktinya. Sekarang mana? Allah mana kuasanya? Gak bisa mengazab saya kan. Waktu itu apa yang dijelaskan oleh Rasul AMC udah linear, nggak tahu ya kalau kali ini dia menyampaikan seperti itu. Saya juga nggak ngerti, tapi saya kira seorang sekelas Gojul sudah melihat isi daripada cerita itu secara keseluruhan. Saya sih memang tidak pernah mengikuti hal-hal seperti itu. Saya nanti akan membuat tantangan. Alkitab ini akan saya kentutin, apakah nanti saya kena azab, kena kutuk ya. Sebelum saya kentutin, ya, saya taruh di pantat. Ya. Mari kita lihat ayat-ayat berkaitan tentang kutuk. Apakah masih berlaku atas hidup saya? Waktu saya sakit, ya, operasi dulu ya. Sakit itu sebenarnya udah lama, ya udah lama menurut analisa dokter. Tapi orang-orang Kristen kan bingung, wah itu dikutuk gitu. Ya. Dikutuk Tuhan Yesus karena mengingkari Yesus bla 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 bla. Nah, nanti kita buktikan. Bible ini akan saya taruh pantat. Apakah dalam sebulan saya akan dihukum oleh Yesus? Kita lihat nanti.
tantangan juga gitu loh ya. Sebentar ya, kita akan melihat ini saudara. Ulangan 5 ayat 9. Jangan menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya. Ayat ini dikorelasikan kepada Yesus, kepada Tuhan. Artinya jangan ada Allah lain lah ya. Bahkan keturunan sampai ke-7 kalau nggak salah kalau kita membaca ayat-ayat yang lain. Jadi jangan sujud menyembah kepadanya, maksudnya jangan ada Tuhan lain. Konteksnya kan orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya kan, yang membenci ya, aku, ya, keturunan ketiga dan keempat. Di Biblos yang lain ada keturunan yang ke-7. Ya. Sebentar ya. Nah ini konteks secara keseluruhan kan ini ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini kan 10 firman ini ya. Kita melihat ke bagian yang ke-8. Jangan membuat bagimu patung ya, yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah bumi, atau di dalam air, dan seterusnya. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, bla 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 ya. Istilahnya jangan sampai ada Allah lain ya. Kemusyrikan seperti itu ya. Jadi sebetulnya memang tanpa ragu ingin memperolok ya, jangan sujud menyembah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Nah sekarang begini saudara, sekarang begini, kalau Bible ini saya taruh di pantat saya, apakah kira-kira ya dalam sebulan saya akan diasap? Saya sekarang udah ada sakit jantung. Apakah dalam sebulan saya akan diasap oleh Yesus kira-kira? Berani nggak buktikan orang Kristen? Sebentar saya taruh di pantat saya ini, saya kentutin misalnya seperti ini. Kira-kira diasap nggak? Ya, kita buktikan aja sebulan ke depan. Ya sebetulnya hal-hal seperti itu memang provokasi dari mereka supaya kita itu marah, ya, menimbulkan gejolak. Ya. Dan di otak mereka memang seperti itu sudah. Jangan terprovokasi. Saya gemes ya orang-orang seperti itu. Coba komen sih, setuju gak kalau Alkitab ini saya tempelin di pantat saya? Saya sih segala resiko saya siap. Mau diperkarakan juga monggo sih. Apakah saya akan dikutuk oleh Yesus? Bukan saya tidak percaya kepada Yesus, saya menghinakan, gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti ini kan, mereka ini kuat dengan segala cara dan intimidasi. Ya, kalau saya berharap jangan mati dulu. Jadi gini, ketika ini ditawarkan oleh tanpa ragu, ya kalau di Gojul tadi kan dikatakan dia punya penyakit, udah tahu mau mati dan lain sebagainya. Jikalau toh dia tahu mau mati, dia tidak mungkin akan mempermalukan imannya. Si tanpa ragi ini militan, si tanpa ragi ini laskar Kristus. Kalaupun toh dia ingin mati, tidak mungkin dia berharap dengan ucapannya itu, ucapan yang akan mempermalukan imannya. Gak mungkin ya.
Justru kalau dia memang tahu mau mati, dia nggak mungkin spekulasi dengan azab itu, nggak mungkin lah istilahnya. Siapa tahu bener nih kan. Justru dia sangat sehat walafiat, sehat segar bugar, seperti itu. Saya masih mencari orang yang bisa IT. Dengar si Tanpa Ragi ini kan orang Bandung ya. Orang Bandung. Sebetulnya itu tadi, beberapa harokah udah rada gemes sama dia ya. Jadi adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak kepada anaknya, bukan kepada pelaku, tetapi juga kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat ya. Apakah memang benar begitu kejamnya? Apakah ya, sekali lagi ya, si Tuhannya dia ini, mereka ini akan memberi hukuman langsung kepada saya? Wah, yang lalu bingung. Agustan dibayar kontan, diazab. Terus ada famili saya yang datang nengok. Wah, itulah kasih orang Kristus. kasih congean ya. Orang dia juga kita kasih tahu. Jadi memang ajaran ini ajaran penuh provokasi. Oh, bukan oknum, tapi komunitas. Ya bisa jadi juga, bisa jadi. Jangan dibalas dengan konten yang sama. Biarkan masyarakat atau pertandingan mereka dengan kita. Oke, baik ya. Saya menghargai pendapat Anda. Tadi saya punya rencana. Bible ini mau tak taruh di pantat. Begini. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya ya. Sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit, dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%. Ya nggak mungkin gitu. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si Tanpa Ragi. Ini manusia jahat sudah ya. Dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung saya cocok itu kena ya. Minimal gigi depan 2 lah lepasnya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke, saya eksperimenkan saja ya. Apakah ketika kita ini saya tempel di pantat ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Kita taruh lagi. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu saja. Saya udah rada ngantuk. Kita lihat nanti ini akan jadi gorengan besok, nggak masalah. Kita lihat komen-komen mereka seperti apa. Mereka mancing. Monggo silahkan. Baik.
Baik saudara, saya tidak akan berlama-lama. Jadi memang kerjaan mereka itu hanya memprovokasi saja. Ya, biarlah ini pekerjaan kami. Untuk kami boleh mengimbanginya. Kalau enggak, mereka akan besar kepala. Ya, ini tantangan. Apakah Tuhannya tetangga sebelah akan mengasap atau mengutuk saya? Karena sekali lagi saya tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Bukan hanya tidak percaya, tetapi saya sudah mengolok-olok Tuhannya dia. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi jangan ada Allah yang lain. Galatia pasal 3:13. Karena Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari tebus mereka dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu dikutuk udah biasa karena kesalahan manusia. Kutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi orang yang ditebus oleh Yesus itu tidak akan mengalami kutuk, karena Yesus itu sudah menjadi tebusan, sudah menebus. Yang nggak tahu yang maling siapa, yang nebus siapa. Cuma yang menjadi pertanyaan, orang-orang tisu toilet ini yang sekali lagi sakit kanker, gula, ketabrak sepur, ketabrak bis, yang sungguh-sungguh itu masuk kategori kutukan atau tidak, pertanyaannya seperti itu. Cuma ketika mereka menjustifikasi orang-orang yang tidak seiman, ya itu wah kena kutuk lah, kena hukum lah, kena azab lah, wah ini udah dicampur aduk bahasa itu. Ya. Terus yang orang-orang Kristen sakit parah, ketabrak, entah apalah itulah ya, mati. Itu bagaimana? Ya kan seperti itu. Baik saudara, saya kira seperti itu. Udah cukup larut ini. Nah, malam kita lihat apakah Agustan akan dikutuk oleh Yesus Kristus. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah saksikan bersama-sama ya fakta yang sebenarnya terjadi, gimana mualaf cerdas ini ya mampu untuk ngeprank para apologet pengikut ajaran Paulus ini, dan hasilnya bagaimana? Anda bisa lihat betapa mereka ini tidak adil ya. Mereka sebenarnya yang berbuat dimulai dari Tamparagi yang mereka agung-agungkan itu, mereka idolakan, yang menyerang ajaran Islam ya, yang menyerang itu dalam hal ini meminta ajab kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, kemudian memframing, menjelek-jelekan Al-Qur'an dan Al-Hadis oleh Tamparagi. Nah, dan hasilnya terjadi kan? Hasilnya terjadi. Tapi faktanya ya, para oten-oten ini berat sebelah. Yang di framing, yang dijelek-jelekan malah Ko Agustan yang mereaksi dari channel Tamparagi. Sedangkan aksi dari Tamparagi tidak ada satupun ya para akun pengikut Paulus ini yang membuat video ya. Sedangkan video reaksinya dari Agustan ini dibully habis-habisan, hampir puluhan video ya, bahkan lebih ya, dengan banyak channel yang menggoreng-goreng Ko Agustan ini. Nah, ini menunjukkan betapa
mereka ini, ajaran mereka ini Anda bisa nilai sendiri ya. Dan ini terjadi, dan ini fakta ya, ini fakta. Ada nggak yang menyerang Tamparagi? Tidak ada. Yang meluruskan Tamparagi, perbuatan Tamparagi bahwa itu tidak baik, tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana ajaran mereka ini ya, bagi yang nilai yang berakal waras ya bisa tahu betapa tidak baik dan jahatnya ajaran mereka ini, menjustis seseorang yang mereaksi saja, bukan yang melakukan aksi ya. Oke, demikian yang Madia bisa sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.